Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Logika dan Himpunan. Kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu himpunan. Ini adalah definisi dan notasi himpunan. Jadi himpunan atau set itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan baik. Objek-objek ini disebut elemen atau anggota dari himpunan. Nah, apa yang dimaksud dengan objek yang berbeda? Maksudnya adalah setiap anggota di dalam himpunan itu tidak dituliskan 2 kali atau lebih. Jadi misalkan kita punya kumpulan yang anggotanya adalah A, B, C, D, maka ini adalah himpunan karena anggotanya berbeda dan terdefinisi dengan baik. Sedangkan kalau kita punya A, B, C, A, B, maka ini bukan himpunan karena anggotanya ada yang sama, itu A dan B. Nah, kemudian apa maksudnya terdefinisi dengan baik? Terdefinisi dengan baik itu artinya kita bisa dengan mudah dan dengan tegas menyatakan siapa saja yang masuk pada anggota himpunan dan siapa saja yang bukan. Misalkan kita punya kumpulan orang dewasa di Malang gitu ya. Nah, ini tentu objek-objek yang ada di dalamnya tentu berbeda karena tidak mungkin ada 2 orang yang sama persis. Sama, itu kan nggak ada. Nah, jelas objek yang ada di kumpulan ini pasti berbeda. Tetapi apakah ini terdefinisi dengan baik? Tentu tidak ya, karena orang dewasa di Malang. Siapa yang dimaksud dengan orang dewasa? Nah, ini kan tidak terdefinisi dengan baik. Ini tidak jelas. Kita nggak bisa menentukan apakah si A termasuk orang dewasa atau bukan, si B termasuk orang dewasa atau bukan. Dewasa yang dimaksud ini apa? Apakah sudah bekerjakah? Atau usianya di atas 21 tahunkah? Atau sudah menikahkah? Itu kan nggak jelas dewasanya itu apa. Nah, dengan demikian ini bukan himpunan, gitu ya. Nah, kemudian biasanya himpunan dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, sedangkan anggota himpunan dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, jika A adalah himpunan dan X adalah anggota A, maka pernyataan ini dinotasikan dengan ini, X elemen A. Berikutnya, penulisan himpunan itu secara umum ada 2 cara. Yang pertama, cara mendaftar, yaitu menuliskan elemen-elemen himpunan di dalam kurung kurawal. Misalnya, A adalah himpunan dari 5 bilangan positif pertama, maka A sama dengan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua, cara merumuskan, yaitu mendeskripsikan sifat atau aturan yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Misalnya, A sama dengan himpunan yang anggotanya adalah X dengan syarat PX. Kemudian kita detili lagi, A adalah himpunan yang anggotanya adalah X dengan syarat X anggota Z dan X berada di antara 1 sampai 5. Maka ini kalau kita daftar anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, sekarang pada contoh di bawah, coba kita tuliskan himpunan di bawah ini menggunakan cara yang kedua, yaitu merumuskan atau mendeskripsikan sifat atau aturannya. Yang nomor 1, A adalah himpunan bilangan asli yang kuadratnya lebih kecil dari 100. Oke, berarti ini A sama dengan X dengan syarat X-nya anggota bilangan asli itu N, kemudian kuadratnya X kuadrat harus kurang dari 100. Ini ya, ini cara yang kedua. Kemudian kalau kita mau mendaftar anggotanya, maka ini adalah 1, 2, 3, sampai 10. Sampai 9.
karena kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua, B adalah himpunan bilangan asli ganjil. Maka kalau kita tulis B adalah X dengan syarat X-nya bilangan asli dan ganjil. Ganjil itu berarti X bisa dinyatakan sebagai 2N min 1 dengan N-nya anggota bilangan asli. Kemudian yang ketiga, C adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 20 dan habis dibagi 5. Maka C adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X anggota bilangan bulat positif, kemudian X-nya kurang dari 20, dan X-nya habis dibagi 5. Berarti X-nya bisa kita nyatakan sebagai kelipatan 5. Ya, dengan N-nya bilangan asli. Berikutnya, himpunan kosong dan himpunan universal. Sebuah himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong atau empty set. Kemudian atau himpunan hampa atau void set. Nah, himpunan kosong dilambangkan atau dinotasikan dengan ini. Contohnya himpunan manusia yang tingginya lebih dari 10 meter. Untuk saat ini kan nggak ada tuh. Jadi misalkan A adalah himpunan manusia yang tingginya lebih dari 10 meter, misalkan A sama dengan ini, maka A itu adalah himpunan kosong. Atau B, misalkan yang kedua, B adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X anggota R dan X kuadrat plus 9 sama dengan 0. Kan nggak ada. Maka B adalah himpunan kosong. Gitu ya. Sedangkan himpunan yang memiliki semua elemen dalam semesta pembicaraan disebut himpunan universal atau universal set atau himpunan semesta. Biasanya kalau di diagram Venn yang kita tulis di sebelah sini. Ya, jadi seluruh semesta pembicaraan kita nyatakan sebagai himpunan universal atau himpunan semesta. Nah, ini adalah beberapa contoh himpunan yang sudah kita kenal. Yang pertama, himpunan bilangan bulat, ya, baik positif maupun negatif, kita satukan di sini. Kemudian himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat positif, itu berarti dimulai dari 1 ya, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B dengan syarat A, B anggota Z, dan B-nya tidak 0. Sedangkan bilangan-bilangan yang nggak bisa dinyatakan sebagai ini, maka dia adalah himpunan bilangan irrasional atau Higgs komplement. Nah, kemudian Higgs dengan Higgs komplement kalau digabung menghasilkan himpunan bilangan real. Kemudian ada juga yang namanya himpunan bilangan kompleks, yaitu himpunan yang anggotanya bisa dinyatakan sebagai A plus BI dengan syarat AB-nya anggota R dan I kuadrat sama dengan minus 1 gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kita punya N itu termuat di Z ya. Kemudian Z termuat di H termuat di R, dan R termuat di himpunan bilangan kompleks. Oke, selanjutnya himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika A adalah himpunan kosong atau setiap anggota A adalah anggota B. Ya, dinotasikan dengan ini A subset B. Yaitu untuk setiap X, jika X-nya di A, maka X-nya di B. Oke. Jadi ini A subset B ini juga bisa dibaca sebagai himpunan A termuat dalam himpunan B atau himpunan B memuat himpunan A. Oke, misalkan kita punya A-nya adalah 1, 2, 3 gitu ya, yang gampang. Kemudian B-nya adalah misalkan min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
maka A ini adalah subhimpunan atau subset dari B. Ya, A termuat di B, atau dalam diagram Venn ini A, ini B, gitu ya. Nah, jika A bukan himpunan kosong, kemudian A subset dari B, dan A tidak sama dengan B, maka A dikatakan himpunan bagian sejati atau proper subset dari B. Dinotasikan ini A subset B. Jadi yang ini, untuk contoh kita yang ini, itu bisa kita nyatakan sebagai A subset B. Ini ya. Tapi kalau mau ditulis ini juga nggak masalah. Oke, ditulis ini juga nggak masalah. Kemudian, himpunan A bukan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika terdapat anggota A yang bukan merupakan anggota B, begitu ya. Jadi misalkan kalau pakai contoh ini berarti kita balik saja. Himpunan B bukan subset dari himpunan A kan. Untuk contoh ini B bukan subset dari A. Kenapa? Karena ada satu anggota B, ada satu atau lebih ya, minimal satu, karena ada minimal satu anggota B yang tidak ada di A. Ya, Anda bisa lihat, ini misalkan 4, itu kan tidak ada di A. Berarti B bukan anggota A. Oke, selanjutnya kardinalitas himpunan. Jika S memiliki N anggota berbeda untuk suatu bilangan bulat non-negatif N, maka N disebut kardinalitas atau size atau ukuran dari S. Dinotasikan ini, kardinalitas S. Ini S-nya himpunan ya maksudnya. Nah, kemudian jika S himpunan berhingga atau finite set, maka kardinalitas S sama dengan N. Jika S himpunan tak hingga atau infinite set, maka kardinalitas S itu sama dengan tak hingga. Ya, misalkan tadi kita punya A, itu anggotanya adalah 1, 2, 3, maka kardinalitas A adalah 3. Kemudian tadi kita punya B, anggotanya adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka kardinalitas B adalah 7, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita punya himpunan bilangan asli, itu kan anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya, tak hingga banyak, maka kardinalitas dari himpunan bilangan asli adalah tak hingga. Himpunan dari semua himpunan bagian dari A disebut himpunan kuasa atau power set dari A, dilambangkan dengan 2 pangkat A atau PA. Misalkan kita punya A adalah yang tadi 1, 2, 3. Siapa saja himpunan bagian dari A? Himpunan bagian dari A adalah yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong itu selalu menjadi subhimpunan dari sembarang himpunan ya. Oke, jadi himpunan kosong ini subset dari A. Kemudian siapa lagi himpunan bagian dari A? Yaitu ini, ya kan? Ini adalah subset dari A. Kemudian ini juga subset dari A. Kemudian ini juga subset dari A. Ada lagi? Ada ya, yaitu ini 1, 2 subset dari A. Kemudian 1, 3 juga subset dari A. Kemudian 2, 3 subset dari A. Apakah ada lagi? Ada, yaitu dirinya sendiri adalah subset dari A. Jadi setiap himpunan sembarang itu pasti setidaknya punya 2 subset, yaitu himpunan kosong yang tidak sejati adalah himpunan kosong dan dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri, karena sama dengan dirinya sendiri, maka notasinya ini pakai garis bawah ini.
Sedangkan yang lain nggak pakai karena ya memang nggak sama dengan himpunannya, nggak sama dengan A, gitu kan. Nah, semua himpunan bagian dari A ini, kalau kita himpun, jadi ini semua kita himpun dalam suatu himpunan, maka himpunan tersebut kita namakan PA atau power set dari A. Gitu ya. Nah, anggotanya berapa? Dalam teorema ini disebutkan bahwa untuk sembarang himpunan A, banyaknya himpunan-himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat kardinalitas A. Ya, jadi banyaknya adalah 2 pangkat kardinalitas A, berarti kardinalitas dari PA itu adalah 2 pangkat kardinalitas A adalah 3 kan, 1, 2, 3 pangkat 3. Maka sama dengan 8. Kalau kita cek apakah benar 8, kita cek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata benar ya. Nah, ini adalah beberapa teorema yang ada dalam himpunan. Yang pertama, untuk sembarang himpunan A berlaku A subset dari himpunan universal. Jelas ya, adalah subset dari himpunan semesta pembicaraan. Kemudian, untuk sembarang himpunan A berlaku himpunan kosong subset dari A. Kemudian, A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Kemudian, jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Nah, ini kita belum akan membuktikan, ini hanya sekedar informasi dulu di awal, karena kita belum belajar tentang metode pembuktian. Nanti kalau kita sudah belajar tentang metode pembuktian, kita bisa buktikan beberapa teorema ini. Oke, sekian materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.